Lelaki tanpa kasta mengguncang dunia. Bab 11. Mohzan, Rasa Tabrani. Penulis Neliwati Nelisaja. Ibu Aisyah kini punya kegiatan baru. Setiap pagi, siang, dan malam, ia sibuk merawat cucunya dan juga Disma. Untuk 2 minggu ke depan, mereka memutuskan untuk menutup warung tempat usaha mereka agar Ibu Aisyah lebih fokus mengurus bayi mungil yang baru dilahirkan Desma dan juga merawat ibunya. Sudah seminggu lebih usia si bayi, namun Disma belum juga menemukan nama yang cocok untuk putranya itu. Beberapa orang kenalan yang datang menyumbangkan nama, tapi belum satu pun yang dirasa berkenan di hati Desma dan Ibu Aisyah. Sedangkan waktu terus saja berlalu. Bayi yang sementara dipanggil si Buyung itu memperlihatkan pertumbuhan yang sangat cepat. Pada hari ke-40 Disma bermimpi bertemu dengan seorang orang tua berjenggot putih. Ketika terbangun, ia menceritakan mimpinya itu kepada Ibu Aisyah. "Lalu apa yang dilakukan orang tua berjenggot putih itu kepada cucuku?" tanya Bu Aisyah ingin tahu. "Beliau memanggilkan sebuah nama pada si Buyung, Bu," jawab Disma sambil menoleh kepada bayinya yang masih tertidur pulas di pangkuan Ibu Aisyah. "Haah, Siapa nama yang disebutkan oleh orang tua itu? Cepat katakan, Disma." Bu Aisyah makin penasaran dan nampak tidak sabar. "Mohzan Rasa Tabrani," ucap Disma lirih mengeja sebuah nama. "Mohzan Rasa Tabrani." Ibu Aisyah mengulang nama yang dibaca Desma. Itu nama yang bagus. Alhamdulillah, mungkin saja malaikat telah berkenan memberikan nama kepada cucuku, ucap Ibu Aisyah senang dan terharu. "Mohzan? Ya Mohzan, itu panggilan cucuku," serunya tampak bahagia sambil menimang-nimang bayi yang kini masih lelap di dalam pangkuannya. "Mohzan, Mohzan," panggil Ibu Aisyah berulang kali. Bayi yang dipanggil Mohzan itu membuka matanya sedikit. Sisa kantuk masih nampak bergayut di matanya. Ia kemudian menggeliatkan tubuhnya dan menguap beberapa kali. Ibu Aisyah tertawa gemes melihat tingkah laku Mohzan kecil. Lalu ia mengumandangkan solawat dengan suara pelan sampai Mohzan kecil tertidur kembali. Sejak saat itu, bayi kecil tidak lagi dipanggil si Buyung. Ia sudah memiliki nama yang diberikan malaikat penjaga melalui mimpi Disma ibunya. Mohzan Rasa Tabrani, itulah nama yang disematkan kepadanya. Hari berganti minggu, dan minggu berganti bulan, serta tahun bersambut tahun. Waktu terus merangkak dan Mohzan tumbuh dengan sehat dan lucu. Sejak kecil Mohzan sudah memperlihatkan banyak kelebihan. Ia tumbuh menjadi anak yang sangat pintar. Ketika ia masih duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar, ia sudah mampu menguasai pelajaran tingkat sekolah menengah atas. Karena kemampuannya yang luar biasa itu, membuat Mohzan sering mendapat rekomendasi lompat kelas. Pada usia 10 tahun, ia sudah menerima ijazah atau tanda tamat belajar dari sekolah dasar. Bahkan, di usianya yang belum genap 17 tahun, Mohzan sudah menyandang gelar sarjana. Kepintaran Mohzan jadi buah bibir di sekitar lingkungannya, tua maupun muda. Banyak pelajar yang datang belajar kepadanya. Bahkan, para pelajar yang datang itu, banyak pula yang berada jauh di atas tingkat pendidikannya sendiri. Sebagai imbalan dari pelajaran yang diberikan Mohzan kepada pelajar yang datang berguru kepadanya, para orang tua pelajar-pelajar itu memberikan banyak sumbangan. Disma memang tidak pernah mematok harga. Ia hanya menyediakan sebuah kotak yang akan diisi uang bagi mereka yang berkenan menyumbang. Tapi, bagi orang tua yang kurang mampu tetap dilayani, sama tanpa harus membayar sepeser pun. Warungnya yang kecil hari ke hari semakin ramai dipadati oleh para siswa-siswi berbagai tingkat pendidikan yang mau belajar kepada Mohzan. Untuk menampung semakin derasnya arus pelajar yang datang, Disma akhirnya menyewa sebuah rumah cukup besar yang tidak begitu jauh dari warung tempat mereka berjualan. Rumah itu akhirnya menjelma menjadi tempat bimbingan belajar dan Mohzan menjadi guru tunggal di sana. Selain pintar dalam pelajaran umum, Mohzan juga sangat pasif membaca Al-Quran. Suaranya terdengar merdu mendayu, melantunkan ayat suci Al-Quran setiap selesai sholat maghrib. Banyak orang yang bertanya-tanya, dari mana Mohzan mengetahui sedemikian banyak ilmu pengetahuan itu?
Rasanya mustahil otak manusia biasa bisa berfungsi seperti layaknya sebuah komputer. Hanya Mohzan dan Desma, serta Ibu Aisyah yang mengetahui kalau hampir setiap malam Jumat, Mohzan selalu mendapatkan curahan ilmu dari seorang malaikat yang menjelma menjadi orang tua berjenggot putih melalui mimpinya. Tanpa terasa, waktu telah berlalu begitu cepat. Mohzan kecil kini telah tumbuh menjadi seorang remaja yang banyak disukai lawan jenisnya. Kini Mohzan sudah menginjak usia 22 tahun. Dalam usia yang masih terbilang sangat muda itu, tapi Mohzan sudah memiliki kematangan jiwa. Ia selalu memegang teguh sopan santun dalam kehidupan sehari-harinya. Sifat sosialnya sangat tinggi. Ia sangat menyayangi anak-anak terlantar yang ia sebut adalah adik-adiknya. Kini Mohzan telah memiliki puluhan adik-adik angkat yang ia pungut dari anak-anak terlantar di jalanan. Tapi untuk urusan percintaan Mohzan tidak sama dengan teman-teman sebayanya pada umumnya. Mohzan selalu menjaga jarak dengan remaja putri. Alasannya cukup sederhana, bahwa ia hanya mau mengenal satu wanita apabila ia sudah memiliki kemampuan lahir batin untuk menikah. Dan masa itu masih sangat lama dalam angan Mohzan. Mohzan juga mengaku belum mau membagi cintanya pada ibu dan neneknya dengan orang lain. Baginya Desma dan Ibu Aisyah adalah dua orang wanita yang ia ibaratkan seperti malaikat tak bersayap. Cintanya yang begitu besar kepada dua wanita itu membuat Mohzan mengabaikan perhatian dari banyak remaja putri yang mengejar cintanya. Mohzan selalu menampilkan sikap dingin dan acuh tak acuh. Selain mencintai ibu dan neneknya, adik-adik angkatnya juga menjadi alasan kedua. Ia lebih fokus untuk membesarkan anak-anak terlantar itu. Kasih sayangnya yang besar kepada anak jalan bermula dari rutinitasnya. Mengantar makanan setiap hari kepada para gelandangan itu atas perintah ibu dan neneknya. Setiap hari bertemu membuat Mohzan terpaut cinta kasih yang dalam kepada mereka. Kehidupan Mohzan memang lebih banyak dikelilingi anak-anak jalanan dan orang tua yang menjadi gelandangan dan pengemis. Seperti kata pepatah, bahwa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Begitu juga dengan Mohzan, cinta kasihnya terhadap sesama menurun dari darah Desma dan terbentuk oleh didikan Ibu Aisyah. Sore itu, Mohzan nampak sedang mengenakan sepatu sepak bola. "Mau kemana, nak?" sapa Desma sambil menghampiri Mohzan yang baru saja selesai memakai sepatu. "Main bola sama adik-adik, geng, Ma," jawab Mohzan berdiri di samping ibunya. Mohzan memang menyebut anak-anak jalanan dengan adik-adik geng. "Oh, tapi rapikan dulu rambutnya, biar nampak tambah tampan," ujar Desma sambil merapikan rambut putranya yang agak terlihat acak-acakan. Untuk menyentuh rambut putranya, Desma harus mengulurkan tangannya sedikit panjang. "Tinggi sekali anak mama," ucap Desma terus merapikan rambut Mohzan dengan jarinya. "Makanya, Ma, tumbuh itu ke atas, bukan ke tengah kayak mama." "Hahaha," canda Mohzan sambil tertawa cekikikan menggoda ibunya. Siapa bilang mama pendek? 160 cm itu sudah tinggi menurut ukuran perempuan." Timpal Desma berkacak pinggang balik menggoda anaknya. Untuk ukuran perempuan memang Desma memiliki postur tubuh yang ideal, namun tubuh Mohzan jauh lebih tinggi dari tubuhnya. Mohzan yang memiliki tinggi badan 175 cm kembali balas menggoda Desma. "Lihat, Ma, tinggi badan mama cuma sebahu Mohzan," ujarnya sambil menempelkan bahunya dengan bahu Desma. "Udahlah, Ma, ngaku kalah aja." Mohzan tertawa cekikikan. Desma hanya tersenyum melihat tingkah laku putranya yang setiap saat selalu bercanda dengannya. Dipeluknya tubuh Mohzan dan seperti biasa Mohzan selalu mencium puncak kepala Desma. "Udah bujang tapi masih seperti anak kecil. Bagaimana mau punya pacar, nak?" ejek Desma sambil tertawa. "Tenang saja, Ma, mama pasti kebagian menantu juga kalau saatnya sudah tiba," jawab Mohzan berkilah dan tak mau kalah. Buktinya belum pernah ada seorang gadis yang diperkenalkan dengan mama sebagai calon mantu. Balas Desma sengit menggoda. "Apa mungkin anak bujang mama tidak laku?" sambungnya diiringi tawarannya. "Cucuku tidak mau sembarangan memilih pacar. Ia mencari seorang wanita sederhana tapi memiliki kebaikan hati yang luar biasa." Ibu Aisyah menimpali dan membela Mohzan. "Tuh, Kak, nenek aja tahu. Iya kan, Nik?" teriak Mohzan manja. "Iya, nenek pasti tahu selera cucunya," sahut Ibu Aisyah bergabung dengan Desma dan Mohzan. Mereka bertiga memang suka bercanda. Derai tawa mereka selalu menghiasi setiap saat bersama.
Mohzan berangkat ya, Nek. Pamit Mohzan pada Ibu Aisyah sambil menyalami dan mencium punggung tangan Ibu Aisyah. Aisyah mengusap kepala cucu kesayangannya itu. Selanjutnya hal yang sama dilakukan Mohzan pada Desma. Lalu kemudian ia pergi dengan membawa sebuah bola kaki dalam gendongannya. Itulah sifat Mohzan. Ia begitu hangat dan manja kepada ibu dan neneknya. Padahal di luar rumah Mohzan nampak sangat berwibawa dan cuek. Itu sebabnya Mohzan sangat dihargai oleh Moonman sepermainannya. Ibu Aisyah tertawa gemes melihat tingkah laku Mohzan kecil, lalu ia mengumandangkan solawat dengan suara pelan sampai Mohzan kecil tertidur kembali. Sejak saat itu, bayi kecil tidak lagi dipanggil si Buyung. Ia sudah memiliki nama yang diberikan malaikat penjaga melalui mimpi Desma ibunya. Mohzan Rasa Tabrani, itulah nama yang disematkan kepadanya.